Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya, jumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Setelah di minggu yang lalu kita membahas berkaitan dengan, ada yang masih ingat? Energi ya. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang listrik, betul ya. Sebelum dimulai, alangkah baiknya untuk mengawali setiap kegiatan dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin berdoa? Ardi, ya boleh. Silakan Ardi untuk memimpin berdoa. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian ya. Ini sepertinya banyak yang tidak masuk ya. Kelas 10 TAP ini ya. Abdurrahman kemana? Ada keterangan Abdurrahman? Izin ya. April ada Asia. Fitri Aprilia tidak ada ya. Jenny Angelina tidak ada juga. Kalau Kamel kemana Kamel? Tidak tahu. Tidak ada. Karisa? Tidak tahu. Tidak tahu. Lucky? Tidak tahu. Tidak tahu juga ya. Wildan? Tidak tahu. Tidak tahu. Nabila? Nadia ada ya, Nadia ya. Nurlia ada? Oh iya, ini di depan. Nurlia, Raisa, Ripki. Tidak tahu. Tidak tahu ya Ripki. Saipul sakit ya, tadi ada kabar dari orang tuanya. Saipul sakit. Salsabila. Tidak tahu. Sipa. Tidak tahu. Tidak tahu ya. Siro. Sakit. 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 Windy. Tidak tahu. Yeni. Sakit. Oh, sakit. Sakit. Ya, oke. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan ya. Sehingga bisa kembali bersama-sama dengan kita melakukan pembelajaran ya. Oke, berikutnya ya, ini sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, Bapak akan menyampaikan ya, apakah di antara kalian sudah mengetahui tentang listrik? Sudah. Ada apa saja listrik? Listrik, jenis-jenis listrik. Ada listrik dinamis. Lawannya dinamis? Listrik statis. Nah, itu sudah dipelajari sebelumnya. Ya. Listrik statis, listrik dinamis. Nah, untuk listrik dinamis ada jenis-jenisnya tidak? Ada. Ada ya. Nah, listrik dinamis itu adalah listrik yang bagaimana? Apa bedanya statis dengan dinamis? Kalau statis artinya
Arifah? Ada statis, ada dinamis. Statis artinya? Oh gini ya, coba ya. Ini anggap ini benda ya. Nah ini benda ini di dalam keadaan statis ya. Nah ini lalu benda ini berpindah atau bergerak. Nah ini berarti dalam keadaan dinamis. Berarti statis artinya diam. Kalau dinamis bergerak. Nah, jadi listrik statis artinya listrik yang diam. Listrik dinamis mengalir. Bagus ya. Kalau listrik istilahnya mengalir atau aliran ya. Oke, itu ya sudah tahu ada listrik statis, listrik dinamis. Listrik dinamis juga ada berapa macam minimal? Atau yang diketahui jenis-jenis listrik statis, dinamis? Jenis listrik dinamis. Coba sebutkan yang pertama. Listrik. Nah, ini di sini ya ada ya. Nah, ini ada tulisan apa sebelah sini? AC, ada DC ya. Jadi jenis listrik dinamis itu ada listrik AC, ada DC ya. AC itu listrik listrik apa? Bolak-balik. Kalau DC searah ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Bapak akan mengangkat sebuah fenomena peristiwa yang bisa saja terjadi, pernah terjadi ya di lingkungan rumah. Contoh ya, pernahkah kalian mengalami lampu di rumah itu tiba-tiba menjadi redup? Ya, bukan hanya satu lampu tapi seluruh lampu yang ada di rumah. Pernah ya? Bahkan lampu tetangga juga redup. Gitu ya. Listriknya tidak mati, hanya lampunya jadi redup. Ya. Pernah ya mengalami pompa air tidak berjalan. Ya, tidak berputar mesinnya. Dia pompa air itu hanya bunyi aja teng gitu ya. Tidak sampai terjadi putaran kipas. Kipasnya tidak berputar. Nah, kejadian-kejadian itu disebut sepaneng. Ya, terjadi karena tegangan listrik menurun. Tegangan listrik PLN menurun. Jadi peristiwa redupnya lampu, peralatan elektronik tidak berjalan, tidak berfungsi, itu akibat sepaneng. Sepaneng itu apa tadi? Tegangan listrik dari PLN menurun. Harusnya tegangan listrik PLN berapa? 220. Nah, kalau terjadi sepaneng atau lampu redup, artinya tegangan listrik PLN menurun ya. Ada di rumahnya yang punya atau yang ada menggunakan listrik token? Ada ya? Oke, bagus. Ternyata listrik token itu bisa mengukur berapa berapa tegangan listrik PLN yang masuk ke rumah kita. Caranya gini, tekan angka 4 dan 1. Jadi 4, 1. Ya, nanti coba bisa di rumah ya. Tekan angka 4, lalu angkat 1. Lalu tekan enter. Enter itu yang simbol panah seperti huruf L. Ya, gitu ya. Jadi nanti coba di rumah tekan angka 4 dan angka 1 pada tombol listrik token, lalu enter. Nah, nanti angka yang ditampilkan di layar KWH tersebut berapa? Nah, nanti bisa cek gitu ya. Apakah terjadi penurunan tegangan
atau tidak? Ya? Nah, itu kan kejadian yang pernah dialami. Masalah tidak? Masalah ya? Lampu yang tadinya terang jadi redup. Ya. Padahal itu kalau normal, jika normal lampunya sangat cerah, ya. Yang kedua, tadi pompa air tidak mau menyala, padahal dibutuhkan untuk mandi, ya, untuk nyuci. Nah, ketika listriknya, tegangan listrik turun, otomatis peralatan tidak bisa berfungsi. Ya. Oke, di sini ada berita tadi ya, ada informasi. Coba kita lihat informasi di sini. Nah, coba ini. Ada di internet penyebab listrik atau tegangan listrik atau sepaneng ya istilahnya tadi diakibatkan tegangan listrik yang kurang. Ya. Jadi tegangan listriknya kurang. Otomatis peralatan tidak akan bekerja dengan baik, ya. Nah, ini nih penyebab saat lampu di rumah redup, ya. Tegangannya kurang dari 220 volt, ya. Penurunan tegangan listrik maksimal berapa persen? 10%. Jika lebih dari 10% membuat lampu redup, bahkan perlahan rusak. rusak, ya. Coba silakan dihitung, ya. Berarti 10% dari 220 berapa? 10% dari 220. 22 bagus, ya. 220 dikurangi 22. Jadi penurunannya berapa? Gimana Pak? Kan maksimal listrik boleh turun maksimal 10%. Nah, tadi 10%-nya. Nah, harusnya kan 220. Maksimal turun 10%. Nah, artinya 220 dikurangi berapa? Jadi 100. Bagus ya, Salwa ya. Salma bagus ya. Artinya listrik PLN minimal yang masih bisa alat-alat bekerja dengan normal tadi berapa? Nah, 198 volt. Di rumahnya ada yang menggunakan kWh meter biasa? Masih menggunakan yang biasa? Ada ya? Ada. Nah, kalau yang masih di rumah yang ada, itu kan kita mengukur tegangannya harus dengan alat apa namanya ini? Apometer. Bapak juga pernah pengalaman ya di rumah, kok ini perasaan beda ya, karena apa? Lampunya jadi redup. Langsung Bapak otomatis mengambil apometer, lalu diukur tegangan listrik PLN pada waktu itu. Ya. Ternyata memang tegangannya turun waktu itu sekitar 170 volt. Hasil pengukurannya 170 volt. Padahal di situ menggunakan listrik token. Hanya Bapak belum tahu kodenya berapa untuk mengecek tegangan. Jadi Bapak menggunakan apometer. Kalau 170 masih bisa? Masih. Tadi maksimal berapa? 198. Kalau di bawah itu 170 masih bisa? Tidak maksimal. Nah, kalau kita mendapatkan listrik di rumah kita
saat diukur hanya 170 volt, apakah itu masih dalam rentang tegangan yang bisa menjalankan peralatan elektronik? Tidak, ya. Atau lampunya masih redup atau Mati. masih bisa bersinar terang? Redup, ya. Nah, itu pengalaman juga Bapak di rumah sama, ya. Nah, sehingga yang dilakukan solusinya ketika tegangan listrik di rumah turun, tetangga juga tegangan listriknya turun, pada turun, ya. Apa solusinya? Ngecek kan sudah. Nah, Apa? solusinya laporan kepada PLN, ya. Nih. Atau bisa juga tegangan listrik ngedrop, kita lihat di sini ya. Gara-gara apa? Ini kan yang kelima ya. Nah, ini lihat nomor 4. Kenapa lampu redup? Masukkan air. Masukkan air, ya. Ya. Ada air yang masuk. Macam mana? Berarti lampunya disimpan di mana? Di dalam, di luar? Di luar. Semalam turun hujan. Atau bocor ya. Di lantai 2 misalkan ada WC, Ya. di bawah WC ada lampu gitu ya. Nah, bisa di situ ya. Kemudian yang nomor 3, kenapa lampu redup? Kualitas. Biasanya kualitas ditentukan oleh harga, betul ya. Peralatan yang murah relatif, Cepat rusak. Jelek kualitasnya. nah, lampunya itu terang atau redup? Redup, ya. Bagus. Atau lampu sudah rusak katanya ya. Ya. Fitting. Fitting juga ya, fitting. Fitting itu apa? Fitting tempat memasang lampu, itu namanya fitting. Nah, jadi bisa dicek juga fittingnya apakah masih dalam keadaan normal atau sudah rusak. Ya. Misalkan rusaknya gara-gara apa? Koslet. Korslet, betul. Ya, meleleh. Ya, itu ya. Nah, solusinya tadi untuk kalau satu wilayah, satu jalur listrik semuanya redup kompak, maka solusinya lapor kepada PLN. Nah, kalau hanya di rumah kita yang lampu-lampunya redup, yang rumah lain enggak, yang rumah lain tidak redup, Kualitas lampu. cara mengeceknya tadi cek dulu tegangan listriknya, kemudian kita mengecek instalasi listrik di rumah kita, ya. Untuk tegangan PLN itu harus menggunakan peralatan yang sesuai standar, ya. Contoh, ini kan ada speaker. Speaker untuk dia bisa berfungsi menggunakan kabel tidak? Nah, apakah kabel speaker atau kabel audio ya istilahnya ya, bisa digunakan untuk instalasi listrik PLN? Bisa tidak? Kabel untuk audio, mic, speaker, apakah bisa digunakan untuk instalasi listrik PLN? Tidak ya? Nah, tapi karena itu harganya lebih murah dan dia tidak tahu ya kegunaannya, padahal sudah jelas di situnya tertulis kabel audio. Jenis kabel itu kan ada kabel untuk
instalasi listrik, ada kabel untuk audio. Ya. Jadi hati-hati saat membeli kabel. Ya, kalau kita mau merangkai instalasi listrik di rumah, jangan menggunakan kabel audio. Karena kabel audio hanya untuk speaker ya. Atau apa tadi? Mic, begitu ya. Ini ada istilahnya audio cable. Ya. Audio cable. Supreme cable. Terus di sini tegangannya berapa? 300. Oh, ada di sini. Ya. Ada misalkan di sini. Ini merek kabel ya. Berapa tegangannya? 300 atau 500? Apakah kabel ini bisa digunakan untuk instalasi listrik PLN di rumah? Tidak. Yang ada tulisan 300 per 500? Bisa. Karena tegangan yang mampu dia tahan lebih besar. Ya, jadi aman digunakan? Nah, kalau kabel audio, biasanya audio paling besar berapa volt? Nah, ini paling sekitar 15 sampai 50. Boleh digunakan untuk listrik PLN? Tidak. Nah, kenapa tidak? Nah, begitu ya. Contoh ya, contoh dalam kehidupan. Contoh dalam kehidupan. Ada misalkan kendaraan mobil. Ya. Jenis-jenisnya banyak kan? Contoh mobil yang paling kecil. Sedan ya. Di atas sedan ada apa? Avanza misalkan ya, atau minibus. Minibus penumpangnya berapa? Banyak, 50 bisa. Sama dengan berserta supir, total penumpangnya berapa minibus? 3, 4, 9. Sekarang sedan berapa kapasitasnya? Nah, ibaratnya begini. Dia punya mobil sedan, tapi menggunakan penumpang sebanyak 9 orang. Bisa tidak? Tidak, ya. Nah, mirip-mirip seperti itu. Ya. Di sini Bapak mau menunjukkan fenomena lampu redup ya. Bisa di zoom ya, Pak Husen. Nah, ini bisa di zoom. Nah, ini lampu ya. Spesifikasinya dia lampu ini 12 volt ya. Nah, lampu 12 volt bagaimana jika diberikan, ini kan 12 volt ya, sini nyalanya bagaimana? Terang. Nah, ini 12 volt, jika diturunkan jadi 10 maka masih terang. Bagaimana jika 8 volt? Masih terang? Masih ya. Bagaimana kalau 6 volt? Mulai redup ya. Tapi masih bisa menyala. Bagaimana kalau 4 volt? Redup ya, redup sekali. Bagaimana kalau 2 volt? Ini bagaimana kalau 2 volt? Apakah masih menyala? Menyala. Nah, mirip ini kejadiannya seperti yang pernah dialami di rumah masing-masing ketika lampu
Redup. Kan mirip ya? Ya, coba tuh. Perbedaan di antara dua jalur listrik PLN berapa volt? Kan listrik PLN ada dua jalur. Nah, perbedaan tegangannya berapa? 220 volt ya. Nah, perbedaan potensial itu dalam kehidupan kita mirip dengan air yang berada pada ketinggian. Nah, artinya kita mau mempraktekkan hubungan di antara tegangan dan arus ya. Oke, sudah siap semuanya? Saatnya pembagian kelompok ya. Kelompoknya dibagi berdasarkan gaya belajar. Benar. Raisa. Nah, Raisa silakan di sini kelompok 1 pindah Raisa. Raisa diikuti oleh Azka. Raisa, Azka, April boleh April. April, Nabila. April sama Nabila. Kelompok 2 Zahwa. Silakan Zahwa di depan. Diikuti oleh Askia. Nah, Askia sebelah sini. Askia. 2 lagi ya. Bahril. Ada Bahril di situ. Nadia. Nadia di depan. Kelompok 3 di sana ya. Ardi, terus siapa sama? Lalu Nur, boleh. Nur ya. Ini dibagi lembar kerja peserta didik. Silakan ini untuk kelompok. Ini untuk kelompok ya. Tulis judul praktikum hubungan antara tegangan dengan arus listrik. Silakan masing-masing kelompok untuk membawa perlengkapan. Oh, ini sudah ada ya? Nih. Ini sudah ada. Silakan. Lampunya 2 saja ya. Lampu 2, saklar 1. Kelompok ini 3 dan 4. Nah, ini power supply-nya ambil 1. Sudah dibagi kelompok ya. Silakan untuk mulai mendiskusikan tahapan atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di lembar kerja ya. Silakan yang pertama menyusun alat seperti pada gambar. Ya, silakan disusun. Oke. Alat-alatnya. Oke, itu pakai ini. Ya. Tadi gak bisa. Tadi urung lebih. Yang ini nih. Pakai yang ampermeter analog. Yang kedua, ukur hambatan lampu ya. Harus tertinggi mana? 2,4 itu harus paling tinggi. Ini 0,25, 25, 2,5, 50.
Coba 25 bagi 1000 berapa? 25 bagi 1000 jadi 0,0 ya. positif. Ini kan negatif. Coba turun lagi. Ayo 12 tadi 12 pelan-pelan. Salah di mananya ya? Salah. Negatif kan negatif. Nah, Tadi mah kamu bisa ya, bisa diukur ya. Lihat, coba perhatikan ini datanya. Ini nomor yang sebelah sini ini tegangan. Tegangannya kan kita pakai mulai dari 2, kemudian 4, kemudian 6, terus terakhir kanan ini arus. Nah, arus ini menggunakan reng atau saklar ya, pengukuran arus ya. Nah, ini kan tulisannya 0,25. Saklarnya pada posisi 0,25. Nah, nanti baca skalanya yang warna merah. Ini menggunakan 250 ya. Nah, tapi karena di sini 0,25, maka 250 di sini jadi 0,25. 0,25. Coba dites yang 2 volt dulu. Nah, ini ada perubahan ya, menunjuk di skala merah pada posisi berapa? Ini yang ini 15. ini kan 0. Ini anggapnya 0,5 0,05 ya. Ini 0,1 atau begini saja, ini kan anggap nggak apa-apa, ini tidak apa-apa, ini 0, 50, 100, 150, 200. ini enggak, ini posisinya di antara 100 150 berarti. nah, berarti berapa pasnya dia? 15 100 50. Enggak, 100 100 berapa? 5 Kan itu ada berapa garis di sini? Di antara 100 dan 150 ada berapa garis? 10. Kalau selisih antara 150 dengan 100 berapa selisih? 50. Nah, berarti 50 dibagi 10 berapa? 5. Nah, satu garisnya 5. Ini ada berapa sudah lewat berapa garis? 4. Nah, 4 kali 5 20. artinya dia artinya dia 120. 20. Nah, tulis di sini tegangannya 2 volt, arusnya 120. Cara menghitung arus 120. Ini contoh ya. 120 per 250 kali 0,25 ampere. Sudah dapat hasilnya ya? Yang 2 volt mana? Ini harusnya 0,08 Nah, satuannya apa? 0,08 apa? ampere. Ampere. Tuh, ya. Kelompok 3 sudah bisa? Ini Pak udah. Tadi aku nyobain pakai yang digital. Cobain pakai yang ini. Nah, sekarang pakai yang ini. Oke. Coba. Dari 2 volt dulu. Ya, tidak apa-apa. Biar beda-beda Tidak perlu sama ya. sama kan. Sama-sama. Tuh nah, enggak beda lagi dong. Ini kan berapa pada posisinya? Ih, Bapak nah, Bapak. Jadi 108 ini 165. Berapa lebihnya berapa garis? 3 Nah, 3 kali 5. 15. Nah, 150 tambah 15. 65. Nah, hitungnya caranya begitu tuh, kayak seperti di depan. Berarti 165 per berapa itu?
165 per 100 per 250 kali kali ininya berapa? 0,25. Nah, gitu ya. Bapak ini Terus yang berikutnya ada 4 volt. Naikkan lagi. Nah, sekarang dia menunjuk di posisi 100 ada berapa dari 200 kurang berapa garis? 2 enggak, iya 2 Pak. 2 kan ini lurusin, coba lurusin. Ini 1 2 Tiga. Ya 3 teh pas pisan di sininya. Nah ini. Kurang 3 garis. Ya. 200 Kurang 15. Nah, kurang 75. 185 per 185 per 250 kali. kali 0,25 Nah, ya bisa ya, teruskan ya. 0,2 ampere. Sampai 12 volt nanti ya di sini ya. Sok mak ya. Iya. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2 bisa? Bisa Pak. Bisa nggak? Bisa ya. Ini kelompok 2. Oh iya, maaf. Ini kelompok 1 maksudnya. Tadi kelompok 2 sudah bisa ya. Kelompok 1 ini bisa? Bisa Pak. Dapatnya berapa? 110 Kali ini hasilnya sama dengan? Langsung dihitung. Ya. Langsung dihitung ya. Kelompok 4 udah selesai? Itu tegangannya. Tegangan di sini. Tegangan power supply yang diberikan kepada lampu. Bapak ini dihasilin enggak? Enggak usah ya. Dihitung kalau sudah selesai praktek, dimatikan lagi, dimatikan kembali. Itunya on off-nya, powernya dimatikan juga ya. Sudah selesai semuanya. Lihat Dijumlahin kan? udah mendapat 6 data. Nah, sekarang dihitung ya. Sudah selesai, ada kelompok 2 ya. Lalu buat grafik. Buat grafik ya. Grafik dari tegangan terhadap arus. Nah, begini ya. Sebentar. Ini ada di sini. Nah, sumbu yang vertikal yang sebelah kiri itu diisi dengan nilai tegangan. Nah, ini nilai tegangan V. Ini tegangan ya. Tadi tegangannya menggunakan berapa? 0,25. Mulai dari 0, 2. Nah, di sini 0. Kemudian ini 2. Kemudian 4. Kemudian 6. Terus 8. 10. Nah, 12 ya. Nah, nanti yang ke samping ini sumbu untuk arus ya, bagus. Arus di sini. Arusnya nanti dinyatakan dalam satuan ampere ya. Nah, silakan di sini mau angkanya berapa tadi? Yang sudah dapat kelompok 2, arus paling kecilnya berapa? 0, Ini dari 2, 0,8. dari 2. Oh, 0,8. 0,08. Nah, jadi di sininya, di sini kalian tulis 0, Apa?
0,1 ya. 0,1. Kalau 0,1 bisa tidak? Kayaknya bakal panjang. Panjang. Sampai 21. Coba begini. Ini 0, anggap 0,5 begitu ya. Lalu yang ini 0,10. Oh di 5. Ya. Yang ini 0,15 begitu. Bapak ada yang 11, 19. Ya nanti jadi begini, yang pertama tadi 0,08. Artinya posisinya dia di mana? Di sini ya. Nah, 2 pol. Nah, berarti di sini. Oh, yang Ya. Maka posisi pengukuran yang pertama 2 pol di sini 0,08 gitu ya. Nah, ini aslinya 0,08. Ya. Yang berikutnya juga sama. Ya. Nah, jika sudah selesai ditarik garis ya. Jika tidak mengerti boleh ditanyakan. Ya, boleh bertanya. Bapak Ya, bagaimana Nur Lia? di sini 12 ini kayak gini tuh. Karena yang ini dulu 0 coret, jadi 1 kan, dikali 0,25 tetap hasilnya ini. Kalau yang ini 165 dibagi 250 dikali ini, itu bisa kan? Kali itu. Ya, ada hasilnya segini. Ampere berarti. Ya, ampere. Ini udah dapat, udah didapat semua datanya. Udah. Nah, lalu dibuat tabel. Kita siapkan tabel dulu, nanti angka-angkanya ditempatkan di tabel, di grafik, ya, grafik. Jadi dibuat grafik sumbu Y dengan sumbu X, kemudian dibuat skalanya. Kalau itu kan gampang ya, yang sebelah kiri skalanya mengikuti nilai variasi tegangan yang ada di power supply. Nah, untuk arus, nah kita buat rentang nilai sesuai yang beraturan dulu. Yang beraturan, nah nanti ini kan seperti misalkan di hasil yang pertama 0,165. Nah, berarti posisinya di mana tuh? Itu kan 0,1. Ini yang ini 0,15. Nah, 0,165 di mana? Di sebelah mananya? Nah, ditambah garisnya. Ya. Ke samping. Sama bisa ya? Ini masih menghitung kelompok 4? Iya. Ya. Ini kalau sudah selesai bisa dimatikan dulu. Nah, begitu. Pelan-pelan dimatikan. Iya. Nah, kemudian powernya. Nah, gitu ya. Ini sudah selesai kelompok 1 pengambilan data. Belum Pak, satu lagi. Oh, masih ada pengukuran? Ya. Oh iya, silakan. 10 ya. 10 kan yang ini sekarang? Ya. Ya. Tinggal dibaca hasilnya. Nah, kelompok 2 sudah mulai membuat grafik ya. 5, betul 15 di sini. 15. 20. 8, 20. Ini di 7 ayat. Videonya. Nah, kepanjang kayaknya berarti. Bayar mana lanjutkan? Ya udah. Nah, yang anggota kelompok yang tidak ada kegiatan boleh mengukur. Ini sudah selesai ya?
boleh mengukur hambatan lampu. Coba diukur. Ya. Nih, silakan. Kita menggunakan ini saja ya, digital. Kalau untuk pengukuran hambatan, maka posisi saklar pemilih di posisi yang mana? Ardi. Mau apa? Ardi mau mengukur hambatan lampu. Nah, di sini kan banyak disediakan pilihan. Nah, ini saklar, posisi saklarnya diarahkan kemana untuk pengukuran hambatan? Hambatan berarti tadi Pak. Ke mana? Ke sana. Tadi ya. Dia. Hambatan. Hambatan simbol satuannya apa? Simbol satuan. Itu yang atas kalau nggak salah. Yang ini. Bukan. Yang ini, Pak. Bukan. Hambatan satuannya apa hambatan? Hambatan satu. Nah, om, mana simbol omnya ke situ. Pelan-pelan, pelan-pelan. Berapa? Paling tinggi dulu, paling tinggi. Ini 200 M. Nah, coba disambungkan ini ke sini, bebas ya. Nah, ada respon? Ada. Mana? Berapa katanya? Oh, ini pindah dulu ke sini. Yang ini. Ya, pindah Ke sini, Pak? Ya. Ah. 0,8. Nah, coba diturunkan. Ke berapa? Ya, terus. Lagi, Pak. Udah urut. Itu posisi 2 200 Om. 0, berapa itu? 0,4. 4. Nah, gonta-gantian 4,5. 44. 4,4. Nah, 4,4. Ya, 4,4. 4,4 ya. Nah, catat ininya ya, nilai hambatan lampu 4,4. Mengapa tidak usah pakai 0 ini? 4,4. Dapat hasilnya berapa? Ini 0,11. Betul nggak? Bapak. Ya, Mau nanya. silakan. Ini aku pakai sampai 0,35. Ya, Yang ini sampai 12 aja. ya, Udah gini. boleh. Ini udah. Makasih Pak. Ya, tinggal gitu ya. 2 berapa? 12. 12. Nah, coba Ardi dicabut lagi itunya. Coba diberikan ke Jawa. Jawa itu multimeter digital. 11 ya? 11, 12, 12. Nah, silakan ini ukur Jawa. Berapa hambatannya? Hambatan lampu. Bapak gemeter. 13 ya. Pindah lagi berapa? Ininya nih. Coba diputar ke sini. Terus Miring. sampai 200. Oh, balik lagi ke sana ke yang. Nah, coba dipakai yang ini analog. Coba yang analog, tolong Ali dicabut. Coba pakai analog, bandingkan ya. Bandingkan. 15 meter. Coba. Oh, dikalibrasi dulu, maaf. Cabut dulu, pindah ke sini. Kalibrasi dulu maksudnya. Nah, coba di nolkan ini. Putar.
Bukan itu, ini. Putar terus, putar kanan Sampai 0. sampai 0. Masih sudah tidak bisa ya? Ya, kamu nanya. Ini kan udah coret-coret. Berarti tidak bisa dipakai. Ini udah coret-coret gini, biar rapi ke sini nggak apa-apa. Boleh, sampai pindah ya. Sudah selesai pengukurannya? Sudah. Nah, sekarang coba kita mau mengukur hambatan lampu. Nah, Ini tolong dicabut saja. Ini cabut nih. Nah, gitu ya. Ini lampu cabut, ini yang biru, yang ini yang bagian ini. Nah, coba sekarang kan kita mau mengukur lampu. Berarti posisi saklar pemilih pada posisi pengukuran hambatan di mana? Om. Nah, Di 10 Kak. tadi terlalu kecil ya. Kali 1 aja saja, kali 1. Nah, coba dikalibrasi dulu. Ini aja pakai ini. Nah, ini cabut, pindah ke sini 1. Nah, itu ya. Dan coba diputar kanan. Ini Ya. Dibuat 0. Bisa ke kanan. mentok Pak. Nah, artinya sudah tidak bisa dipakai itu. Coba ganti ke sini. Ininya posisi 1 dulu. Posisi kali 1. Coba dikalibrasi. Apakah masih sampai ke kanan? Sama tidak ya? Coba dikali 10. Nah, apakah bisa? Sudah ya? Oh, maaf, ini salah. Ini harusnya dikalibrasi. Cabut 1. Dan tempelkan ke situ. Nah, tempel sini. Nah, itu di 0 kan. Nah, coba sekarang balik lagi ke situ. Nah, bisa terbaca tidak itu? Berapa? 0,5. enggak deh. Kecil kan ya? Artinya skala dia terlalu besar, harus diperkecil. Tadi tidak bisa kan? Coba yang apometer yang ini, kelompok ini sudah selesai pengukuran. Nah, coba Bapak akan mengecek dulu. Ini tolong dicabut. Ini Ya, yang 1 dicabut. Nah, itunya dimatikan kalau sudah selesai. Yang ini tolong dicabut. Nah, begitu ya. Ini coba dicek dulu ya sama bapaknya. Ini kalibrasi namanya. Kali 1 ya. Apakah dia tidak bisa ya, dia sudah maksimal ya. Tuh, paling dia sini macam. Tuh, mentok. Jadi tidak bisa ini digunakan untuk mengukur hambatan ya. Coba yang lain. Nah, yang ini ya. Masih ada ini 2 apometer. Ini 2 apometer ya. Kita coba 2 apometer ini. Ini positif ke merah, negatif ke hitam ya. Pilih yang kali 1 tadi ya. Kali 1. Kalibrasi dulu ya. Kalibrasi. Apakah dia masih sanggup kembali ke 0? Ternyata tidak ya. Tidak sanggup, artinya tidak bisa dipakai untuk mengukur mengukur hambatan. Udah posisinya, kalibrasi ya. Apakah masih bisa 0? Tidak bisa juga ini ya. Tidak bisa ini. Ya. Ininya nggak lurus gini tuh.
Ya, tidak perlu lurus. Oh, yang penting Karena jadi emang beda kan si ininya. Jadi didekati aja begini. gimana kak? Nah, gak jauh deh. Oh dari nol. Oh dari nol. Enggak ya, tadi nggak dari nol ya. Iya. Karena saat nol ada tegangan awal ya. Iya. Tapi itu dari sini mah dari nol pak. Di sananya mah dari nol. Hmm. Jadi ini gimana? Mau dari nol aja gini. Apa-apa ini sejajarin aja gini. Ini sama ini mah kan sejajar tuh. Tapi ini enggak. Karena tadi pas ketika awal di on kan dia sudah ada arus kan. Iya. Jadi gimana? Jadi ini tidak bisa dari nol Jadi sini. dari Tidak sini bisa. aja. Udah ada tegangan berapa gitu ya. Iya. Dari sini berarti dari 05 Coba aja. dites lagi. Ya. Tadi pakai ngukurnya pakai mana? Ini. Tapi ini mati. Coba ini tegangan. Tegangan ini. Enggak, satu. Oh. Itu kemana nyambungnya? Ke negatif. Kom. Ini yang max 20. Bukan. Ini. Nah. Dari sini. Ya gitu pak. Oh. Bismillah. Gak nyala bapak di sini. Masa nama? Yang ini teh. Ini teh kan ke sini. Enggak, balik. Udah yang ini mah di sini. Yang ini mah di sini bapak. Kalau yang ini di sini. Mana aku menyala? Ini kan belum dinyalain. Oh iya. Ada arusnya? Ada. Masih sama dengan yang tadi nggak? Masih. Ini 4 nih. 4 ya, 11, 12, Kalau 2, 8. 8. kalau 0, Kok 00? 01, 01, 01. bukan ada arus dia. Ya. Di 0 juga ada arus. Tapi emang 0, balik 1, 0 lagi, 1 lagi. 001 mana? Yang 0 mah ini. Ini 001. Coba Itu kan di- tegangannya 0 ya? Ininya 0. Nah, ini 0,01 kan ini 0,05. Iya. 0,01 di mana? Di sini. Nah, itu ditulis. Garisnya dari 0,1. Padahal ini 0. Dia sudah ada arus ya. Berarti nariknya dari sini ya? Yang ada arus. Dari sini ya? Oh, tadi hambatannya berapa ohm? Ini hambatannya berapa ohm tadi? Hambatan apa ini? Hambatan nggak ada, belum dihitung. Belum ya. Belum dihitung, belum kan? Baru Gimana? cuma arus sama tegangan doang, Bapak. Coba ngukur ini hambatan ya. Ini pada posisi hambatan itu pakai yang ohm. Coba di 200. 1. Oh, ininya pindah ke sini. Nah ini, Ya. Yang gini nyalain. sini. Tuh, berapa itu? 4. 0, 4, 4,5. 4,5. Nah naik. Nah, naik, Pak. 6,3. Naik 3. bukan 4 ya. Bukan. Oh, rubah-rubah. Ini 2 rubah, Pak. Apa tegangnya terlalu besar? Yang ininya. Paling kecil, Deng. Tuh, 4, 4,3. coba di ke sini pindah. Lebih sensitif yang tadi. Coba ke sini lagi. Tuh, sama aja. 0. Tidak ada, malahan terlalu besar ininya. Jadi harus dia yang kecil skala ininya. Ke ini saja, ke 200. Nah, berapa itu? 5,3. Hmm. Tuh, turun lagi.
Ya, sudah. 5,3. Ditulis hambatan Hambatan lampu, lampu. hambatan lampu. Itu rubah lagi dia. Iya. Lampu 4, Lampu. Hambatan lampu. Berapa, Pak? 4,6. 4,6 apa? Bentar. 4,3 ya. Tuh balik lagi 4,3. Oke, sekarang tahap akhir ya. Tiap kelompok menampilkan hasil diskusi, hasil percobaannya, kemudian kesimpulannya di depan kelas. Baik, siapa dulu yang mau tampil ke depan? Kelompok mana? Kelompok berapa? Sudah selesai? Silakan kelompok 2 tampil di depan. Semuanya ya. Semua kelompok 4 tampil di depan. Silakan. Kelompok yang lain menanggapi penampilan kelompok 2. Ya, itu silakan disimak hasil kelompok 2. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 ya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan format laporan tentang hubungan antara tegangan dan arus listrik. Perkenalkan, nama saya Nadia Lutfi Salsabila. Nama saya Muhammad Fahrio. Nama saya Zahwa Nur Alifia. Nama saya Askianut Putri. Pada tegangan 2 volt, arusnya 0,08 ampere. Pada tegangan 4 volt, arusnya 0,12 ampere. Dan tegangan 6 volt, 0,5 ampere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami hari ini. Saya perkenalan dulu, saya Raisa Juniarti. Saya Nabila Septiani. Saya Aprilia Nur Fitriani. Saya Muhammad Azka. Ini sekarang data hasil percobaannya. Ini apa benar? Tegangan 22 volt. Arus 0,11 aja. Arus 0,11. 4 volt. Arusnya 0,14. 6 volt. Arusnya 0,16. 8 volt. Arusnya 0,18. 10 volt. Arusnya 0,21. Dan 12 volt. Arusnya 0,22. Hambatannya mana? Hambatan lampu 4,4 ohm. Tegangan power. Tegangan power supply 0 sama dengan 0,3, 2 sama dengan 1,98, 4 sama dengan 3,85, 6 sama dengan 5,85, 8 sama dengan 7,80, 10 sama dengan 9,74, 12 sama dengan 11,8. Kesimpulan dari kelompok 1, semakin besar arus listrik, semakin besar tegangan, maka semakin besar, semakin tinggi, semakin besar arus yang dihasilkan. Kesimpulan dari kelompok 1, semakin besar tegangan, maka semakin
besar arus yang dihasilkan. Sekian. Arus 0,12, tegangan 6 arus 0,14, tegangan 8 arus 0,17, tegangan 10 arus 0,19, tegangan 12 arus 0,21. Nilai hambatan lampu 4,4. 4,4 ohm. Itu tadi apa kapasitasnya? Tegangan. Tegangan 2 arusnya 1,9. tegangan 2 1,99 dibagi arus 0,165 sama dengan 12,6. Oh, langsung isinya. 4 3, 4 volt 3,94. Ini apa? Hambatannya 21,29. Tegangan 6 hambatannya 27,80. Tegangan 8 hambatannya 32,58. Tegangan 10 hambatannya 41,70. Tegangan 12 hambatannya 46,8. Terus becak. Dan inilah contoh grafik dari naon itu grafik. Dan inilah hasil grafik. Dan inilah hasil grafiknya. Enggak mau. 2 sampai dengan 0,08. Dijelasin. 2 sama dengan Ini aku pegang dah. sok. Tegangan 2 Tegangan 2 sama dengan 0,8. Tegangan 4. Cicingan muy. Iya sih. 0,4. Yang 4 0,12 dan yang 6 0,14, yang 8 0,17, yang 10 0,19, yang 12 0,21. Dan kesimpulan baca. Kesimpulan dari kelompok kami, jika tegangan naik maka arus juga akan naik. Sekian dari kelompok kami. Waalaikumsalam warahmatullahi kelompok mic-nya diberikan kepada kelompok tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil percobaan. Perkenalkan, nama saya Ruina Najwa. Saya Vera Nuraini. Saya Saskia Novia Azhar. Data hasil percobaan: tegangan 2 volt, arus 0,12 ampere, tegangan 4 volt, arus 0,14 ampere, tegangan 6 volt, arus 0,17 ampere, tegangan 8 volt, arus 0,20 ampere, tegangan 10, arus 0,22 ampere, tegangan 12 volt, arus 0,24 ampere. Nilai hambatan lampu 4,7. Tegangan 0 hambatan 0, tegangan 0 hambatan 0,02, tegangan 2 hambatan 1,90.
tegangan 4, hambatan 3,80, tegangan 6, hambatan 5,83. Ini hasil grafik. Ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah menampilkan hasil pekerjaan kelompok diskusinya. Ya. Baik, tadi secara umum disimpulkan ya bahwa yang pertama, semakin tinggi tegangan yang diberikan kepada lampu, maka arus yang melewati lampu semakin besar dan nyala lampu akan semakin terang. Nah, sekarang jika dibalik, bagaimana keadaannya? Tegangan turun, maka arus turun. Ya. Lampunya redup. Ya, sehingga kalian jika mengalami lampu redup di rumah bisa mengatasinya? Bisa, ya, bisa menjadi solusi atas permasalahan tersebut dengan percobaan ini? Bisa, ya. Oke, bagus ya. Pertemuan berikutnya kita nanti masih membahas tentang listrik ya. Nah, nanti bisa percobaan yaitu tentang pernah dengar sikring tidak? Sikring. Tidak tahu ya. Nah, sikring itu ini di sini ada sikring ya. Ini kalau dibuka. Nih, ini ada sikring. Tahu sikring? Fungsinya untuk memutuskan arus listrik, pemutus arus. Jika terjadi konslet, ya. Oke. Untuk tugas ya. Nanti Bapak bagikan, silakan kerjakan di rumah, ya. Untuk hari ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, ya, oke. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, mudah-mudahan kita jumpa lagi di kesempatan pertemuan berikutnya. Ya, ditutup saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.